Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PPKN kelas 9. Ini adalah bab 4, pertemuan ketiga di semester 2, tentunya di bab 4. Adapun subbab materinya yaitu tentang bagian C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, bagi teman-teman, sebelum kepada pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, adapun pembahasan dalam video hari ini, yang pertama adalah tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia meliputi apa saja? Salah satunya adalah suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Nah, saya akan membahas hanya suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Sedangkan bahasa daerah sebagaimana kita ketahui bahwasanya adalah bahasa yang sering digunakan di setiap daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahasa daerah di Indonesia itu banyak sekali. Salah satu contohnya bahasa daerah yang sering digunakan di tiap daerah adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan yang lain-lain. Nah, langsung saja kepada bentuk keberagaman yang pertama adalah suku bangsa, di mana suku bangsa yang tersebar merupakan warisan dari sejarah bangsa. Nah, persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Tentunya suku bangsa ini dipengaruhi, ya. Suku bangsa ini dipengaruhi dari zaman penjajah di Indonesia. Banyak penjajah yang berdatangan di Indonesia sehingga bisa mempengaruhi suku bangsa yang ada di negara ini. Yang selanjutnya adalah ciri dan karakter tersendiri antara suku yang satu dengan yang lainnya. Jadi maksudnya suku bangsa itu merupakan ciri atau karakter di setiap suku masing-masing gitu ya, di setiap suku masing-masing daerah. Nah, kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dijadikan kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi, adanya keberagaman suku ini merupakan salah satu dari banyak keragaman kekayaan yang tak ternilai harganya, dan cara menjaganya kita harus dijadikan sebagai kekuatan untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Jangan dijadikan sebagai disintegrasi atau perpecahan suku gitu ya, atau perpecahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya, seperti itu. Jadi dengan adanya keberagaman suku ini kita harus bisa menjadikan kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah adat istiadat, di mana adat istiadat ini merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Jadi adat istiadat ini merupakan perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang itu ya, sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya atau anak cucunya. Nah, adat istiadat ini berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Jadi pengertian integrasi itu merupakan persatuan atau penyatu paduan itu ya. Penyatu paduan atau persatuan beberapa unsur, salah satunya adalah misalkan dari keberagaman ini gitu ya. Nah, sanksi hukumnya itu disebut dengan hukum adat. Jadi, adat istiadat ini yang ada di dalam masyarakat Indonesia, sanksi hukumnya itu disebut juga dengan hukum adat. Ya, salah satu contohnya apa?
sanksi hukum disebut hukum adat. Misalkan, kalau misalkan adat di beberapa daerah, misalkan ada tentang sopan santun gitu ya, hormat terhadap guru, hormat terhadap orang tua, hormat terhadap misal kakak kelas, atau misalkan ke kakak kita di rumah, ataupun di mana saja. Kalau misalkan kita tidak menghargai yang lebih usianya daripada kita, maka kita mungkin akan dicemooh oleh mereka, atau misalkan kita akan ditegur oleh mereka. Nah, itu salah satu contoh dari sanksi dari hukum adat tersebut gitu ya. Nah, sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah salah satu contohnya adalah parental, di mana sistem parental ini adalah sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak ya, yaitu dari pihak ayah dan ibu, kedua laki-laki dan perempuannya sama gitu ya. Ini adatnya. Ini sistem adat yang pertama. Yang kedua adalah sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sedangkan yang ketiga adalah matrilineal. Nah, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Yang selanjutnya adalah agama. Nah, agama merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Keanekaragaman suku, bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman agama yang ada di negara kita. Nah, pemerintah menetapkan agama di Indonesia salah satunya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Nah, yang kedua adalah pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ternyata pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia itu ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Di mana dampak positif itu diantaranya adalah terciptanya integrasi nasional. Jadi dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia itu akan menjadi anugerah atau akan menjadi sebuah kekayaan buat kita sebagai bangsa Indonesia, karena dengan adanya keberagaman ini menjadi sangat kaya dan sehingga bisa menjadi satu kesatuan gitu ya, atau integritas nasional. Yang kedua menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga adalah dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, yang selanjutnya adalah dampak negatif diantaranya adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Nah, terjadinya konflik dalam masyarakat itu karena adanya perselisihan paham gitu ya, karena perbedaan paham sehingga bisa menyebabkan terjadinya konflik. Itu bisa disebabkan salah satunya seperti itu. Yang selanjutnya adalah munculnya sikap primordialisme, lalu munculnya sikap entrosentrisme. Yang terakhir, yang keempat adalah fanatisme yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah yang pertama adalah bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Ada konflik antar suku, ada konflik antar golongan, atau ada konflik antar agama, lalu konflik antar ras. Nah, itu permasalahan yang mungkin akan muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, karena salah satu contohnya tadi ada dari dampak negatif, yaitu ada primordialisme gitu ya, atau merasa sukunya itu lebih baik daripada suku kelompok yang lain gitu ya, seperti itu, sehingga bisa menyebabkan konflik antar suku atau antar agama. Nah, konflik antar agama itu misalkan merasa agamanya itu yang paling benar gitu ya, merasa apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu merasa yang paling benar dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Nah, itu salah satu contoh atau bisa menyebabkan terjadinya konflik antar agama ya, seperti itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang terjadi kasus di negara kita. Salah satu contohnya adalah konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Itu banyak sekali yang terjadi di negara ini. Yang selanjutnya adalah penyebab konflik dalam masyarakat. Itu ada beberapa gejala. Yang pertama adalah gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat, antara lain tak
adanya persamaan pandangan antar kelompok. Nah, jadi tidak adanya persamaan pandangan dalam kelompok seperti apa? Yaitu perbedaan tujuan gitu ya, karena berbeda-beda tujuan sehingga bisa menyebabkan terjadinya konflik. Cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Yang selanjutnya yang kedua adalah gejalanya adalah norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Jadi banyak yang mengabaikan norma-norma sosial atau bahkan banyak yang tidak melaksanakan norma-norma sosial sehingga alat untuk mencapai tujuan persatuan di negara kita ini susah untuk dicapai gitunya karena banyak yang mengabaikan norma-norma sosial. Yang selanjutnya adalah adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kepada masyarakat itu ya. Nah, jadi adanya pertentangan atau misalkan adanya tidak diterima oleh masyarakat norma yang ada berlakukan di masyarakat tersebut sehingga bertentangan dengan yang lain gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sanksi pelanggaran norma tidak tegas. Nah, dengan adanya sanksi pelanggaran norma tidak tegas ini, sehingga banyak orang-orang yang mengabaikan aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak memberikan efek jera kepada mereka itu ya, dan akhirnya mereka mengulangi lagi perilaku yang melanggar norma ini. Nah, yang selanjutnya adalah terjadinya proses disosiatif, artinya proses yang mengarah persaingan yang tidak sehat, tindakan kontroversi dan konflik ya. Itulah penyebab konflik dalam masyarakat atau gejala-gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Nah, ada beberapa gejala yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat, diantaranya gejala menguatnya entrosentrisme kelompok yang artinya dari gejala entrosentrisme itu artinya perasaan suatu kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Salah satu contohnya tadi adalah konflik antar suku, antar ras, antar agama dan antar golongan karena adanya salah satunya adalah gejala entrosentrisme sehingga suku tersebut atau ras tersebut atau golongan tersebut atau agama tersebut itu merasa paling baik, paling benar, paling hebat sehingga mengukur kelompok lain itu dengan norma atau nilai kelompoknya sendiri gitu ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh kelompoknya sendiri itu merasa paling benar sehingga kelompok orang lain itu paling salah gitu ya dibandingkan dengan kelompok sendiri. Yang selanjutnya adalah stereotip terhadap suatu kelompok, artinya anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Yang keempat adalah hubungan penduduk asli dan pendatang yang kurang harmonis. Nah, itu beberapa gejala yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat ya, antaranya seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman yang lainnya supaya kalian bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.